dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan bahwa penyertaan-Mu Tuhan dan setiap pada pagi hari ini Tuhan, Kau telah sertai kami ya Tuhan, Kau telah menuntun setiap kami ya Tuhan. Kini kami kembali belajar ya Tuhan, biarlah Engkau urapi kami ya Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan mengajari kami nanti ya Tuhan. Kau berkati beliau ya Tuhan, biarlah setiap pengajaran yang beliau sampaikan Tuhan bisa kami gunakan, terapkan dalam kehidupan kami dan dalam setiap pelayanan kami nanti ya Tuhan. Dan biarlah setiap pengajaran ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi tertanam dan tumbuh dalam hati kami Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, selamat pagi semuanya, shalom. Shalom pagi Pak. Tentang jawaban saudara, semua saya sudah kembalikan hasilnya. Sementara saya Agape sama Anis kok sudah absen 2 bulan ya. Nggak ada jawaban dari Agape dan Anis. Ada Pak, sudah saya kirim Pak. Lewat apa saya tidak terima? WhatsApp Pak. WhatsApp? Iya. Terima itu. September sama Oktober 22 kamu kirim? Iya. Nggak ada itu Agape. Nggak masuk itu. Terakhir kamu kirim ke saya. Oke, ya, betul. Kelewatan di atas. Oke, saya nanti periksa. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dari Yeremia 29 ayat 11. Dan tadi juga dibahas oleh Pak Yonatan ya sebelumnya. Di Alkitab banyak sekali janji-janji Tuhan yang menguatkan kita, menguatkan iman kita. Ya. Tapi kalau kita teliti ayat ini khususnya Yeremia 29, ini adalah suatu konteksnya Tuhan sedang menguatkan umatnya yang sedang dalam pembuangan. Ya, dikuatkan dengan iman dan pengharapan ini. Jadi ini janji untuk seluruh umat. Ya. Untuk kita apa bukan? Yang sekarang ya, betul. Bisa dikaitkan seperti itu. Tetapi sekali lagi, yang jadi masalah, ini jangan dikaitkan ke janji pribadi. Kok janji pribadi itu artinya, Anis, nanti kamu akan ini, itu. Gak pernah ada itu di Alkitab. Hanya jarang sekali lah Tuhan berjanji kepada pribadi. Misalnya kepada Abraham itu janji pribadi. Kau akan jadi bangsa yang besar. Pada Daud yang mengatakan kau tahtamu akan berlangsung turun-temurun sampai selama-lamanya. Itu janji pribadi. Tapi konteks ayat ini pada seluruh umat. Sebab yang sedang dibuang adalah seluruh umat. Dan khususnya kepada generasi yang masih muda tentunya. Sebab bagi generasi tua yang masuk pembuangan sudah tua, tidak akan mengalami janji ini. Ya kan, kalau pada waktu seseorang ikut dibuang di Babel ini, umurnya sudah 50, lalu Tuhan janjikan 70 tahun kemudian akan dipulihkan, masa depanmu akan cerah, itu dia ngalamin enggak? Enggak ngalami. Nggak alami. Jadi tidak semua orang mengalami satu persatu, tidak. Ini janji yang umum sekali. Nah, seringkali ayat ini selalu dikontekskan ke pribadi dan ke aku. Bahwa setiap orang akan punya masa depan cerah. Semua jemaat pasti akan jadi businessman sukses. Semua jemaat akan pasti kaya raya. Nggak betul kan? Nggak betul itu. Ini bukan janji pribadi. Ya. Jadi ada yang mengalami, ada yang tidak. Apakah semua pendeta harus sukses dan jemaatnya ratusan ribu, jutaan? Apakah
Apakah semua pendeta gerejanya besar sekali? Ribuan? Jarang sekali justru. Yang lebih banyak mayoritas jemaat itu kecil-kecil jemaatnya, jumlahnya, dan rata-rata hidup pendeta di mana-mana ya prihatin. Yang kaya sekali karena jemaatnya banyak, jumlahnya sedikit sekali. Jadi jangan membayangkan hal-hal seperti itu. Karena ini pesan ayat ini adalah jangan menambahkan ambisi pribadimu di dalam ayat ini. Ya. Betul impian Tuhan besar sekali buat setiap daripada saudara. Impian Tuhan besar. Yang besar itu impian Tuhan. Seringkali kita nebeng impian kita yang besar, kita masukkan dalam rencana Tuhan. Ini menjadi kacau. Akhirnya menjadi kecewa. Banyak pendeta yang berhenti karena dia pegang ini secara levelek, secara harfiah. Dia pasti sukses, pasti kaya, pasti sejahtera, pasti tidak susah makan, tapi hasilnya dia susah makan. Kecewa, meninggalkan Tuhan. Jadi jangan punya pemahaman dan nafsiran yang seperti itu. Ada yang dipakai Tuhan dahsyat, jemaatnya banyak, kaya sekali, dan sebagainya. Ada yang juga menderita, bahkan martir. 12 murid Tuhan Yesus mengalami janji ini enggak? 12 murid Rasul Tuhan Yesus. Tidak. Tidak, 11 dari 12 murid Yesus, para Rasul, martir, disalib, dipenggal, digolok, dan sebagainya. Ya. 11 dari 12. Bayangkan, saudara. Ini bukan main-main 11-12. Yang mati wajar hanya satu. Yohanes. Satu-satunya Yohanes. Apakah mereka mengalami masa depan damai sejahtera sukacita? Iya. Dalam versi mereka, iya. Tapi dari mata dunia, ya enggak. Mati disalib, bahkan mati disalib terbalik kalau Petrus. Tapi Pak Petrus damai sejahtera dan sukacita enggak? Pasti. Damai sejahtera dan sukacita. Jadi jangan selalu ditafsirkan dengan definisi dunia. Masa depan yang cerah tadi itu. Damai sejahtera itu. Utama bukan damainya, yang orang ingin sejahteranya. Sejahtera itu kan bahasa Indonesianya untuk kekayaan kan ya. Orang yang sejahtera itu berarti kaya. Bukan, saudara. Jadi jangan pakai ukuran dunia, nanti sudah kecewa. Pakai ukuran dunia, sudah kecewa. Nanti saya punya satu kesaksian kisah nyata seorang hamba Tuhan yang benar-benar mengalami hal yang demikian. Dan itu semua hamba Tuhan, saudara dan saya sangat mungkin mengalaminya. Jadi pertanyaannya kan, apakah Allah punya rancangan atau rencana khusus untuk setiap orang? Jawabannya apa? Ya. Ya betul, jelas sekali dong. Kita semua dilahirkan, diciptakan karena Tuhan punya satu rencana tertentu, impian tertentu, yang spesifik dan unik sekali untuk setiap orang. Benar kan? Setiap orang itu unik dan spesifik. Tidak ada orang yang sama dengan saudara di seluruh muka bumi ini. Ya. Persis sama nggak ada. Mungkin secara fisik, bahkan orang kembar pun mungkin hanya secara fisik mirip sekali. Tetapi dalamnya lain sekali. Sebab saya punya mertua laki itu kembar. Secara fisik mirip sekali. Sulit dibedakan. Tapi sifatnya bumi dan langit bedanya. Jadi tiap orang itu pribadi sangat unik dan spesifik karena memang Tuhan punya tujuan yang spesifik sekali sama setiap orang. Tidak sama. Nah, jangan sering mengambil ayat yang bersifat umum untuk kita pribadi. Nah, kalau gitu kan berarti semua orang sama. Tidak ada bedanya satu sama lain. Setiap orang lain. Rencana Tuhan itu. Rencana detail untuk setiap saudara itu tidak ada di Alkitab.
Itu hanya antara saudara dan Tuhan yang punya hubungan. Kalau hubungannya bagus, relationship dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberitahu secara impian Tuhan untuk hidupmu. Ya. Jadi jangan cari di Alkitab. Saya juga tidak menganjurkan tanya hamba Tuhan, sebab tidak setiap hamba Tuhan akan dipakai seperti itu. Itu kan bicara nubuatan. Seringkali jemaat atau orang tanya pada hamba Tuhan, Pak Pendeta, tolong tanya, saya mesti kerja di mana? Di BCA apa? Di CIMB? Apa di Astra? Ini konyol sekali, saudara. Konyol sekali. Itu sudah detail sekali, dan kalau Pak Pendetanya dipaksa seperti itu, seringkali dia lantas ngomong, asal ngomong. Tapi kalau nggak ngomong kan malu. Pendetanya nggak bisa nubuatan, kurang rohani, dan sebagainya. Pertama, tidak semua pendeta punya karunia nubuatan. Kedua, kalau punya karunia nubuatan tidak bisa diceklek setiap saat. Diceklek seperti Anda ceklekkan lampu. Lampu itu ada ceklekannya, Anda mau mati atau mau nyala, itu tinggal ceklek. Tapi karunia rohani tidak bisa diceklekkan, klek, terus bernubuat. Termasuk saya tidak terlalu setuju dengan bahasa roh yang setiap saat bisa bahasa roh. Itu ceklekan namanya, dan karunia rohani lagi. Sekarang semua orang kalau bahasa roh seperti diceklek-klek, langsung banyak yang palsu akhirnya. Saya melihat di gereja terlalu banyak yang palsu. Asal bunyi. Bahasa rohnya asal bunyi. Niru kiri kanan bunyinya kayak apa terus ditiru. Udah rusak sekarang bahasa roh di gereja. Banyak yang palsu. Karena malu. Kalau bahasa roh kan malu ya, di gereja karismatik ini malu. Jadi kita keluar palsu. Itu juga pendeta kalau dipaksa. Jelas sekali. Saya menyaksikan banyak pendeta yang diundang lantas nubuatannya ngomong kosong semua. Kacau semua. Apakah Allah punya rencana pribadi untuk kita? Jawabannya ya pasti. Karena itu kita perlu tanya rencana Allah dalam hidup kita secara pribadi. Saudara harus tanya rencana khusus untuk saudara pribadi. Boleh pegang ayat-ayat umum tadi untuk iman kita. Betul sekali. Punya iman yang positif. Seperti Pak Inatan tadi mengajarkan, jangan pikir celaka. Jangan, itu iman negatif. Iman positif, masa depan cerah, damai sejahtera. Pegang itu, tapi umum gitu ya. Tapi nanti kalau sudah mengalami pergumulan, nah, kamu bergumul secara pribadi dengan Tuhan. Apa rencanamu Tuhan? Mungkin aku salah jalan. Ya. Rencana pribadi setiap saudara tidak ada di Alkitab, nggak percaya. Di Alkitab itu semua umum. Kalau yang pribadi sudah jelas kepada pribadi yang ada di Alkitab tersebut, seperti janji pada Abraham, seperti janji pada Israel, seperti janji pada Daud, dan janji pada Musa, itu ya kepada yang bersangkutan, bukan untuk kita. Untuk kita yaitu untuk meneguhkan iman kita. Barangkali saya dipakai seperti Musa misalnya, boleh saja punya iman seperti itu, tapi jangan dipegang secara harfiah. Nanti sudah kecewa karena saudara bukan Musa. Dan seorang seperti Musa hanya dilahirkan satu kali. Dan seperti Daud hanya dilahirkan satu kali. Dan seperti Abraham hanya dilahirkan satu kali. Ya. Yang ada di Alkitab bersifat umum. Termasuk Yeremia 29:11 ini umum, sifatnya umum. Oke. Contoh yang lain, Ulangan 8:18 ini juga sering sekali dipakai untuk pribadi. Tapi haruslah engkau ingat pada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud melakukan janjian yang diikrarkannya dengan sumpah pada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ini janji umum kepada umat pilihan Allah bangsa Israel.
Dan janji ini dipenuhi oleh Tuhan. Bukannya tidak dipenuhi. Terbukti sampai hari ini. Sampai hari ini ya. 50% kekayaan dunia ini ada di tangan orang Yahudi atau keturunan Yahudi. Kan gila sekali kan? Bukan main kan? Tapi apakah semua orang Yahudi kaya raya? Tidak. Banyak yang melarat, banyak yang tadi pengemis dan sebagainya. Tapi secara umum, lagi-lagi janji ini secara umum, Tuhan berikan kekuatan, power, kehebatan pada umat pilihannya secara khusus. Bukan orang Israel, bukan cuma orang-orang yang kaya, orang Yahudi di Amerika itu kaya-kaya, tapi juga sangat pintar. Lagi kekuatan kepintil termasuk kepintaran, kejeniusan. 60% penerima hadiah Nobel itu adalah orang Yahudi atau keturunan Yahudi. Kan luar biasa. Sisanya 40% dibagi bangsa-bangsa seluruh dunia. Kan dominan sekali. Janji Tuhan benar-benar dia wujudkan. Sama sekali tidak bohong janji ini. Tapi jangan selalu dikaitkan setiap orang akan mengalami ini. Nanti Anda akan kecewa. Apalagi kalau ada punya ambisi besar. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah ayat umum tentang impian Tuhan dalam hidup saudara. Ya, kita semua direncanakan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu panggilan hidup kita. Banyak yang menafsirkan secara sempit menjadi hamba Tuhan, jadi full time, jadi pendeta. Bukan. Semua pekerjaan yang Tuhan rancang buat seseorang itu adalah pekerjaan yang baik. Misalkan Anda terpanggil jadi dokter, itu adalah pekerjaan yang baik. Maksudnya jadilah dokter yang baik. Sebab banyak dokter yang tidak baik misalnya. Boleh nggak orang Kristen jadi politikus? Boleh. Boleh. Tapi harus jadi politikus yang bagus. Yang menyuarakan suara kenabian. Boleh nggak jadi anggota DPR? Boleh. Boleh. Tapi di DPR suarakan suara kebenaran. Jangan ikut arus. Yang jadi masalah sampai hari ini. Sampai hari ini saya menyaksikan semua anak Tuhan yang jadi anggota DPR semuanya ikut arus, semuanya. Tidak ada satu pun yang memberi teladan contoh dan menyuarakan suara kebenaran. Mungkin banyak yang tidak korupsi dari orang Kristen jadi anggota DPR, tapi paling tidak mereka bungkam 1000 bahasa. Ya, itu kan melakukan kerjaan yang baik. Takut kehilangan jabatan karena jabatannya kelihatan harganya, gajinya, ya kan? Dan setiap pekerjaan baik itu dipersiapkan oleh Allah. Inilah namanya saudara dan saya semua direncanakan satu pekerjaan baik. Saya tidak pernah bermimpi dan bercita-cita sedikit pun untuk jadi pendeta. Tidak pernah. Dalam pikiran saya tidak ada sama sekali keinginan jadi pendeta. Saya ingin jadi bisnismen yang sukses. Setelah saya jadi bisnismen yang sukses, saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya menolak. Tuhan, aku tidak mau jadi pendeta. Saya jujur di hadapan Tuhan, saya tidak mau miskin. Sebab 90% hamba Tuhan miskin. Ngapain? Saya sudah melayani waktu itu. Saya berbisnis sambil melayani. Ya. Jadi saya senang gini aja Tuhan. Tapi Tuhan terus dorong saya dan akhirnya pojokkan saya untuk akhirnya jadi hamba Tuhan. Lalu saya ngerti dasar saya di bisnis adalah sebagai orang marketing yang pintar ngomong dan pintar ngajar. Kelebihan saya adalah meyakinkan orang. Waktu jualan meyakinkan orang.
Sebab marketing itu cuma satu, memindahkan keyakinan kepada orang lain. Ya. Lalu saya juga punya kelebihan melatih, mendidik generasi muda untuk menjadi orang marketing. Sebab saya kan tidak selalu seterusnya di lapangan, hanya orang-orang muda yang di lapangan. Setelah saya naik tingkat jadi manajer, direktur, dan sebagainya, saya melatih anak-anak muda yang di lapangan supaya bisa menjual dengan baik. Ternyata setelah saya jadi hamba Tuhan, saya dipakai, semua itu dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan saya, yaitu mengajar dan meyakinkan orang untuk terima Yesus. Ya, itu bukan marketing, saudara. Menginjil itu marketing. Sekarang mengajar ini pada saudara, ini saya mengalihkan pengetahuan saya pada saudara. Mengajar, dua itu ternyata karunia saya, ya, yang dipakai Tuhan. Maka ini kalimat dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi semua itu ternyata sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, yang saya tidak ngerti tentu saja. Saya tidak pernah bayangkan ilmu marketing saya akan dipakai Tuhan nanti untuk pelayanan. Seperti halnya Paulus. Paulus juga mengalami yang sama persis. Dia belajar Taurat, ilmu Taurat dari guru besar pada saat itu. Gamaliel itu guru besar Taurat, teolog terhebat zamannya dia murid terbaiknya. Jadi Tauratnya hebat sekali. Teologinya paling tinggi. Dan ketika dia bertobat terima Tuhan Yesus, dialah yang dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan 1/4 dari kitab Perjanjian Baru. Tanpa Paulus, Perjanjian Baru itu sangat tipis, saudara. Dengan Injil saja, saudara. Sebab rasul-rasul yang lainnya nulis surat, 1-2 surat sudah habis ilmunya, saudara. Ya. Petrus, Yohanes, Yakobus, ya, Filemon, 1 surat, 2 surat, ilmunya sudah habis. Paulus ilmunya paling tinggi, paling banyak, teologinya paling dalam. Jadi dia yang paling banyak menulis, sehingga Alkitab Perjanjian Baru kita dapat terima seperti sekarang, itu karena jasa besar dari Paulus. Jadi latar belakangnya sebagai orang Farisi, yang pada waktu Farisi dia pakai Tauratnya untuk membunuhin orang Kristen. Setelah dia bertobat, ilmu Tauratnya dia pakai untuk menuliskan berita Injil. Jadi Tuhan, pekerjaan baik itu dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Karena itu saya selalu ingatkan, kalau saudara mau tahu impian Tuhan dalam hidupmu, panggilan hidupmu, gimana caranya? Carilah latar belakang di mana engkau kuat di situ. Di mana engkau potensial, di mana engkau berbakat sekali di situ. Oke? Itu panggilan Tuhan. Ya. Sesuai dengan bakat dan talenta yang dia siapkan. Karena kalau Tuhan mengutus dan menyuruh saudara untuk melakukan sesuatu, dia selalu bekali Anda dengan tools-nya, alat-alat yang sesuai dengan tujuan tersebut. Ya kan, kalau Tuhan ingin engkau menjadi misionaris, tentu dia melengkapi engkau dengan segala hal yang dibutuhkan oleh misionaris. Tapi kalau engkau dipersiapkan sebagai olahragawan, ya Tuhan mempersiapkan engkau diberikan fisik yang sangat prima. Semua itu sesuai. Ya, kalau engkau melayani puji-pujian, jelas sekali itu karena engkau sudah dikasih suara vokal yang bagus. Pemusik dikasih bakat main alat musik apa saja bisa. Saya selalu bingung. Saya ini sama sekali tidak berbakat musik, sedikit saja tidak bisa. Semua alat tidak ada satu pun yang saya bisa. Saya sangat heran kalau ada orang main gitar, kok bisa tahu ya? Pindah sini, pindah situ, pindah sini. Itu kan feeling yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Saya tidak ngerti sama sekali kok bisa tahu nih grip sana, grip sini, grip sini. Wah, aneh sekali saya mikir. Main piano kok bisa tahu mana yang dipencet, mana yang... Buat saya yang awam sangat mengherankan.
Buat mereka yang punya bakat, ya udah ngalir. Alamiah sudah sejak dari lahir istilahnya, sudah dia feelingnya udah ada, feeling musik namanya itu. Saya tidak ada feeling musik sama sekali. Jadi saya ngerti itu bukan panggilan saya sama sekali. Oke, itu ya saudara. Tentang rencana masa depan pribadi kita, berdoa. Berdoa. Kedua, apa? Beban yang ada di hati. Dorongan kuat yang sering muncul. Itu orang bilang passion. Passion. Nanti saya kirim ini semua PowerPoint-nya ya. Boleh catat, boleh, tapi nanti saya kirim semua. Apa yang ada di beban saudara? Apa yang dorongan kuat sekali? Gitu. Saya dulu ketika di marketing, saudara, itu saya naik tingkat, sudah tidak di lapangan lagi, jadi manajer. Saya punya dorongan kuat untuk mempersiapkan anak buah saya, generasi muda, supaya mereka dapat menjadi orang marketing yang handal. Saya dulu waktu marketing tidak terlalu banyak diajarin prakteknya, hanya diajarin teori-teori. Teori itu product knowledge, saudara. Kalau saudara harus jual satu produk, saudara harus tahu betul semua spesifikasi produk tersebut. Tapi tidak diajarin bagaimana cara ngomong, jual sama orang, meyakinkan orang itu tidak diajarin. Jadi saya harus cari sendiri, kebentur-bentur, benjol-benjol saya ngalamin salah ngomong dan sebagainya. Saya pernah diusir pergi karena saya salah ngomong atau apa, salah sikap. Semua itu saya dapatkan ilmu dari pengalaman. Jadi saya punya passion, pengalaman saya ini saya mau turunkan pada penerus saya, generasi lebih muda, supaya mereka tidak usah ngalamin benjol-benjol tadi. Nabrak-nabrak yang karena tidak tahu, karena tidak diajarkan. Prakteknya. Umumnya di perusahaan karyawan dilatih teori saja. Sama dengan sekolah persis. Di sekolah lebih gawat lagi, diajarin teori saja. Makanya saya di sini ngajar selalu kasih PR supaya saudara praktek. Bukan cuma dengar teori. Kalau dengar, saudara cuma tahu. Ya, kalau dengar, saudara berarti cuma tahu. Pengetahuan, saudara punya hanya dapat pengetahuan. Tapi apakah saudara sudah punya keahlian untuk kalau topik saya menafsirkan ayat? Belum, kalau hanya belajar teori. Makanya pelajaran saya tidak mengajarkan banyak teori, tapi mengajarkan banyak praktek. Saya paksa saudara menafsirkan. Seperti seorang dipaksa naik sepeda ketika dia belum bisa naik sepeda, dia harus dipaksa naik sepeda. Tidak mungkin kalau tidak naik sepedanya, jatuh bangun beberapa kali, tidak mungkin bisa. Dia hanya melihat saja melihat orang naik sepeda. Bisa nggak? Terus tiba-tiba sudah naik sepeda. Nggak bisa. Hanya saudara harus saya latih, saya paksa saudara untuk menafsirkan. Pelan-pelan nanti kan muncul. Feeling-nya itu muncul. Nalurinya menafsirkan itu akan muncul kalau terus dipaksa. Lalu lihat dan asah terus talenta karuniamu yang sudah ada. Terus diasah, dipakai. Kalau engkau tahu punya talenta, main gitar jangan males. Latihan terus main gitar. Supaya makin lama makin bagus, makin halus. Orang yang tidak punya bakat tapi tidak banyak latihan itu kasar mainnya. Terasa. Jadi harus dilatih. Lakukan dengan setia hal-hal kecil yang di depan mata. Sekarang ini apa yang di depan mata? Jadi siap akan merintis gereja. Itu saja lakukan dengan setia. Jangan membayangkan yang jauh-jauh, yang terlalu muluk-muluk gitu maksud saya. Itu saya cenderung bukan orang yang ambisius. Bukan orang yang ambisius. Ada orang ambisius sekali, saya heran juga melihat orang seperti itu. Itu talenta juga. Dia punya impian sendiri besar sekali. Dan umumnya orang ambisius, capaiannya memang besar.
Saya ini sesuai dengan nama Yosua. Saya kan namanya Yusak. Itu Yosua. Yosua itu pribadinya sama sekali tidak ambisi. Saudara. Karena itu ketika dia ditunjuk Tuhan kamu menggantikan Musa memimpin bangsa Israel, dia gemetar, saudara. Dan tidak terbayangkan. Dia tidak punya ambisi sedikit pun memimpin bangsa Israel. Sebab dia melihat Musa yang leadership-nya begitu hebat saja, kesulitan, pusing kepala setiap hari. Dia tidak merasa punya leadership sama sekali. Yosua itu cuma menganggap dirinya, dan memang dia lakukan dengan setia, abdi Musa. Kalau ditulis di Alkitab, Yosua adalah abdi Musa. Kalau bahasa to the point-nya, kacungnya Musa cuma Yosua. Kacungnya, saudara. Kacungnya Musa. Jadi dia tidak mikir sama sekali bahwa dia akan menggantikan pemimpin sebesar Musa. Sehingga Tuhan harus kuatkan dia. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sampai 3 kali Tuhan kuatkan dan teguhkan hatimu pada Yosua. Karena dia kecil sekali hatinya saat itu. Ngeri sekali melihat mendapat penunjukan Tuhan yang begitu besar, begitu dahsyat, tugasnya begitu di luar kemampuan dia. Dia tahu sekali itu di luar kemampuan dia sama sekali. Jadi Tuhan teguhkan, kuatkan. Bahkan Tuhan lalu berjanji, sumpah pada Yosua, semua wibawa yang aku berikan pada Musa. Musa kan memimpin yang sangat berwibawa ya. Aku akan berikan kepadamu. Sehingga orang akan takut kepadamu seperti orang takut pada Musa. Karena Yosua sama sekali tidak ngimpi. Dia hanya melakukan dengan setia hal yang kecil. Setiap hari dia itu hanya ajudan lah ya. Sekarang ajudan. Asisten pribadi, ajudan, apa semacam itu. Kalau sekarang bawain tasnya. Sopir yang bawain tasnya bos. Itu Yosua kayak begitu, saudara. Tapi dia setia, dia lakukan 40 tahun dia mengikuti. Dia tidak sadar bahwa dia sedang dilatih oleh Allah. Karena dia melihat detail setiap perilaku Musa, bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Dia di sebelahnya terus, tempel terus. Tidak sadar masuk itu semua ilmunya Musa, kehebatannya Musa masuk, transfer semua setiap hari. Tidak sadar, karena dia telah dipersiapkan sebelumnya oleh Allah. Semua dipersiapkan saudara dengan baik. Daud sebelum menjadi raja, itu dia dipersiapkan 14 tahun. Saudara. 14 tahun dia dipersiapkan oleh Allah. Peristiwa yang pertama membuat dia meroket namanya adalah ketika dia umur 17 mengalahkan Goliat. Itu umur 17 barusan. Tapi dia mengalahkan Goliat, jadi prestasinya langsung namanya sangat terkenal. Langsung dia diangkat jadi jenderalnya Saulus, langsung dia jadikan mantunya Raja Saul, maksudnya Raja Saul. Tidak heran, saudara. Tetapi sesudah itu, hidupnya hancur, lebur, berantakan. Sedang diproses, ditempa oleh Tuhan 14 tahun dia dikejar-kejar oleh Saul mertuanya yang angkat dia jadi jenderal. Datang ceritanya karena dengki ini dan sebagainya sampai dia kehilangan semua teman keluarga, semua meninggalkan dia. Dia sembunyi di gua Adulam. Itu titik paling rendah dalam hidup Daud. 14 tahun dia sampai pernah lari ke negeri Filistin, pura-pura jadi orang gila, semua untuk demi menyelamatkan diri dari kejaran Raja Saul yang mau membunuh dia terus. Dia diproses. Kenapa? Karena Tuhan melihat Saul, raja pertama Israel, tidak tahu dipersiapkan dengan baik, langsung jadi raja, jelek karakternya, saudara. Karakternya jelek-jelekan Saul ya. Daud ini juga punya potensi. Setiap orang punya potensi, punya kejahatan dalam hatinya, punya titik negatif, punya noda hitam. Setiap orang itu.
Itu kalau dari proses Tuhan, dia tidak siap jadi raja. Jadi 14 tahun penderitaan Daud itu adalah untuk mempersiapkan dia jadi raja yang baik dan bijaksana. Tidak seperti Saul. Ya, itu yang tadi di Efesus 2 ayat 10 yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saya tidak anjurkan saudara tanya hamba Tuhan atau yang ngaku sebagai nabi dengan alasan itu tadi ya. Mungkin bisa benar, mungkin bisa tidak. Karena sekali lagi nubuatan tidak bisa diceklek setiap saat. Kalau Tuhan belum waktunya beritahu kepada saudara, ya lewat siapapun juga tidak bisa. Berdoa tadi menunggu dengan sabar. Tuhan berbicara. Sambil kita tetap setia. Melakukan hal-hal yang ada di depan mata, yang sudah kita kerjakan. Sekarang kau pelayanan jadi singer, ya lakukan aja jadi singer dengan setia. Sudah, tidak usah mikir jauh-jauh. Tetap berdoa. Bebanmu di mana? Ya, cek terus. Nubuatan tidak beroperasi seperti on-off button ya. Saya bilang dulu, ceklak-ceklak gitu. Kalau dipaksakan ya asal ngomong. Batuan. Pelajaran dapat dari tafsir ayat bulan ini. Satu, konteks dan konteks. Penting sekali pada Yeremia 29 dan 11 ini. Konteksnya apa? Sekali lagi. Konteksnya apa? Ayat ini. Berkat untuk bangsa pembuangan. Dia menghibur, menguatkan bangsa Israel. Spesifik sekali. Yang sedang dalam pembuangan. Ya. Saudara boleh tentunya memakai ayat ini sebagai penguatan buat saudara. Kalau saudara sekarang sedang seperti dalam masa pembuangan. Kita orang banyak. Kita juga ngalamin. Semua orang hampir pernah ngalamin. Karena kesalahan kita, karena dosa kita, karena kelalaian kita, karena taburan kita mengalami masa pembuangan. Itu sementara. Ya, Anda boleh pegang ayat ini sebagai penguatan imanmu supaya jangan goncang. Tuhan lanjutkan, kalau engkau sedang dibuang, hidup seperti biasa. Tidak usah setiap hari nangis. Tidak ada gunanya. Betul, tidak dapat apa-apa setiap hari nangis. Biasa dikatakan tetap nanam, menabur, bekerja, punya anak, punya istri, dan sebagainya. Itu konteksnya ayat ini ya, konteksnya Yeremia 29. Jadi kalau konteks perikop tidak cukup, baca seluruh pasal. Konteks pasal belum menjadi jawaban penafsiran yang mantap, baca seluruh kitab Yeremia. Ya, ini ayat yang konteksnya kita perlu baca tidak hanya perikop, tapi juga seluruh pasal dan juga seluruh kitab Yeremia. Yeremia terkenal sebagai nabi yang memang penuh kesedihan. Jadi bukan tafsir secara harfiah. Kita terlalu sering menafsirkan secara harfiah. Saya belajar dari teori hermeneutika. Teori nomor 1 mengatakan pada umumnya setiap ayat kita perlu tafsirkan dulu secara harfiah. Apa arti harfiahnya? Saya tidak terus setuju seperti ini. Banyak ayat yang rasanya lebih banyak ayat yang tidak dapat ditafsirkan secara harfiah begitu saja. Kalau semua ditafsirkan secara harfiah gampang, berarti hermeneutika tidak usah kita pelajari. Ya apa adanya aja kita baca, apa ngerti maksudnya. Itu bahasa Indonesia karena kita ngerti bahasa Indonesia, ya udah ngerti maksudnya itu. Bukan, saudara. Kita harus menggali lebih dalam. Karena itu hermeneutika yang saya ajarkan penelitian. Jangan hanya mengartikan tulisannya, tapi penelitian segala latar belakangnya, segala konteksnya, segala semua diteliti, dilihat, dibahas ayat-ayat yang berkaitan semua dicari dan kemudian supaya kita mendapatkan penafsiran yang paling mendekati akurasi itu ya. Rasanya memang susah mendapat yang akurat 100% karena kita tetap manusia terbatas.
Alkitab terlalu sulit dimengerti oleh otak manusia kita. Jangan harfiah, saya lebih menunjukkan arti rohaninya. Penting. Arti rohani. Banyak orang menafsirkan secara harfiah tadi itu seperti ya, kalau Yeremia 29 diartikan harfiah, pasti kita semua mengalami masa bahagia, teruncang dan sebagainya. Tapi kenyataan dunia kan tidak seperti itu. Ya, itu arti rohani, saudara. Arti rohani, contohnya ayat ini adalah orang yang sudah usia tua masuk pembuangan, dia tidak mengalami janji Tuhan secara harfiah di Yeremia 29, tapi dia mengalami janji rohani. Masa depan yang cerah berarti dia bukan pulang ke tanah janjian, tapi pulang ke rumah Bapa dengan damai sejahtera. Oke, yang mengalami kan janji, semua mengalami janjinya. Tapi yang satu mengalami secara harfiah, secara lahiriah, betul-betul pulang ke Israel, mengalami masa depan yang lebih baik, bukan sebagai orang buangan, tapi orang merdeka. Tapi ada yang mati. Yang mati mengalami janji rohani. Sekarang saya senang dengan istilah baru. Kalau ada orang meninggal sekarang istilahnya baru nih, saya baru dengar, dimuliakan. Saudara ini sudah dimuliakan. Berarti pulang rumah Tuhan, saudara. Saya senang dengan istilah itu. Bagus. Mati satu yang mulia, saudara. Dan Kristen tidak boleh takut mati. Karena kalau saya dulu bilang, cuma pulang ke rumah Bapak kok takut. Kan enak pulang ke rumah Bapak. Sudah tidak ada sakit penyakit, sudah tidak ada air mata lagi, dikatakan begitu. Kurang enak apa? Tapi banyak orang takut. Sekarang dipakai istilah bukan berpulang, bukan pulang ke rumah Bapak, tapi dimuliakan ke rumah Bapak. Wah, hebat sekali. Bagus, saya setuju. Itu buatan dan janji untuk umat ini ya. Asiran Yeremia 29 ini untuk umat. Buatan dan janji untuk umat. Bukan pribadi. Karena tidak semua pribadi ngalamin. Itu tadi ada yang mati. Juga dapat tafsirkan dalam konteks kekekalan. Boleh, ini secara rohani. Ya. Itu tadi, ada yang mati, berarti dia mengalami janji kekekalan. Mana yang lebih baik? Mengalami janji secara lahiriah pribadi atau mengalami secara rohani dan kekekalan. Mana yang lebih bagus? Rohani dan kekekalan. Sama bagusnya lah ya. Sama bagusnya lah ya. Dua-dua. Sebab kita sebagai manusia juga kepingin ngalami yang secara harfiah, secara jasmani kita ngalamin gitu ya. Semua sama bagusnya. Jangan mengatakan mana yang lebih bagus. Dua-dua bagus, semua dari Tuhan kok. Dua-dua bagus. Ya. Tapi kalau bicara rohani ya, nanti pulang ke rumah Bapak dimuliakan itu lebih bagus. Karena kalau sudah pulang ke rumah Bapak, tidak akan mengalami lagi hal-hal yang kurang baik. Tapi yang pulang ke Israel, lantas jadi orang merdeka, apakah terus bahagia sepenuhnya hidupnya setiap hari? Ya enggak. Ya enggak juga. Pasti masih ada pergumulan dunia kan? Masih ada pasti. Kalau dalam konteks itu betul tadi jawaban kamu, lebih baik pulang ke rumah Bapak. Tapi kalau saya bicara sama anak muda, selalu diprotes. Saya belum kawin, Pak. Saya belum ngerasain nikah lah. Jangan pulang dulu. Ya betul kan, berarti saya tidak bisa mantah kan. Anak muda ya jawabannya belum kawin, masa sudah dipanggil pulang. Suruh bahagia di surga. Oke. Jadi ini sekedar simpulan. Apa definisi bahagia? Menurut saya definisi bahagia atau orang yang paling bahagia adalah mereka yang hidup dalam rencana Tuhan dan berhasil meraih impian Tuhan dalam hidupnya. Itulah live full life. Hidup yang penuh, lengkap, komplit, dan mencapai puncak kehidupan seorang manusia. Ya, bukan orang yang berhasil, orang yang kaya, orang yang apa dan sebagainya. Orang yang bahagia adalah orang yang tahu rencana Tuhan dalam hidupnya dan dia setia masuk dalam rencana Tuhan dan dia berhasil meraih impian Tuhan dalam hidupnya.
Banyak orang bilang, lah kalau gitu orang-orang yang sukses seperti Bill Gates kaya sekali, apakah mereka tidak bahagia? Ya, bagiannya sebagian. Bagiannya sebagian. Bahkan banyak orang sukses, orang yang kaya raya, sukses segalanya, tidak bahagia. Atau kelihatannya bahagia, tapi kalau mau jujur, dia selalu berkata, ada yang kosong dalam hidup saya. Kenapa gitu? Karena dia mencapai impian pribadinya, bukan impian Tuhan dalam hidupnya. Contohnya Michael Jackson. Saya percaya panggilan Michael Jackson, kerjaan baik adalah sebagai penyanyi. Suaranya istimewa, luar biasa Michael Jackson. Ya kan? Tapi dia tidak pernah bahagia dengan pencapaian itu. Dia selalu risau dengan penampilan dirinya. Sebab dalam show business dan dunia show seperti itu, penampilan nomor satu. Padahal dia penampilannya termasuk buruk sekali. Penampilan fisik ya. Jasmaninya sangat buruk. Karena kita tahu kulitnya hitam, rambutnya gimbal, hidungnya besar, mekrok begitu. Jadi dia operasi semua. Saking tidak bahagianya, tidak mengucap syukur dengan karunia Tuhan apa adanya, sudah dikasih vokal bagus, fisik jelek. Nggak terima dia mau sempurna. Vokal bagus, fisik sempurna, segala sempurna, kacaulah hidupnya. Operasi plastik kemana-mana, berhasil secara dunia berhasil karena dia sekarang kulitnya putih sama sekali seperti orang Cina putihnya, hidungnya mancung sekali, rambutnya lurus sekali, tidak ada keriting-keritingnya sama sekali. Kayak saudara-saudara dan saya ini rambutnya lurus. Susah ya jadi manusia. Yang keriting pengen lurus, yang lurus pengen keriting. Ya kan? Yang hitam pengen putih, yang putih pengen hitam. Ya, bule-bule putih itu kalau ke Bali kan berjemur supaya hitam. Aneh ya, saudara. Itulah manusia. Ngejar ambisinya pribadi, saudara. Nah, begitulah, saudara. Ceritanya, mengapa banyak anak Tuhan hidupnya menderita? Karena hidup di luar rencana Tuhan. Atau ambisinya terlalu besar, saudara. Banding dengan rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan itu besar, tapi dalam arti rohani. Manusia selalu punya ambisi, rencana besar yang artinya harfiah. Seorang hamba Tuhan dipanggil sebagai misionaris, dan usia muda dia tahu sekali panggilannya misionaris, 25 tahun dia sudah lulus dari sekolah misionaris, pergi ke Afrika dengan istrinya, sampai di sana dia menghadapi kenyataan hidupnya sulit. Ya, 5 tahun dia baru mencangkul-cangkul tanah untuk keperluan makan sehari-hari bisa terpenuhi. 10 tahun di Afrika, dia tidak berhasil memenangkan satu pun orang, kecuali satu anak negro, anak hitam di sana, umur 5 tahun. Kemudian dia angkat jadi anak asuh. Dia melahirkan 2 anak di sana, satu perempuan, satu laki-laki. Ya. Terus pada kehamilan yang ketiga istrinya, sebelumnya dia dan istrinya seringkali kena malaria hampir mati, karena tidak ada obat-obatan dan sebagainya di tengah hutan. Pada kehamilan yang ketiga, istrinya kena malaria lagi, mati. Istrinya mati, anak dalam kandungan mati. Hamba Tuhan ini marah sekali sama Tuhan. Dia tinggalkan semua pelayanannya, dia tinggalkan anak-anaknya semua, dia tinggal sama sekali begitu saja. Dia marah sekali sama Tuhan, karena impiannya tidak seperti ini. Sampai istrinya diambil sama Tuhan. Anak ketiganya juga. Luar biasa marahnya. Singkat cerita, 30 tahun kemudian, anaknya yang besar, perempuan, oleh kasih karunia Tuhan berhasil hidup normal, ditolong orang, ada yang mengadopsi dia, menikah normal, punya keluarga normal. Lalu suatu hari dia mengunjungi suatu KKR, dia pengkhotbahnya adalah seorang pendeta penginjil kulit hitam. Setelah dalam khotbahnya dia
dia merasakan, loh ini kan adik angkatku ya kayaknya menurut ceritanya dia di khotbah itu. Ini adik angkatku yang dulu dimenangkan oleh bapakku di Afrika dulu. Ternyata yang dipakai Tuhan luar biasa. Jadi dia setelah khotbah dia perkenalkan diri, kamu adikku ya. Kamu dulu begini-begini, ya ketemu benar saudara. Lalu pendeta ini bilang, di mana ayahmu? Di mana adikmu? Enggak tahu sama sekali. Kita semua terpencar sama sekali sudah mencari nasib sendiri-sendiri. Karena ayah meninggalkan kita begitu saja. Kau tahu ceritanya. Oke, pendeta ini bilang, mulai sekarang kita cari adikmu dan ayahmu sampai ketemu. Setuju. Oke, semangat dia bergairah. Dia sudah melupakan masa lalu yang traumanya luar biasa. Mereka cari, dalam 1 bulan adiknya laki-laki ketemu. Jadi hipis itu orang-orang San Francisco dulu yang jadi hipis tahu ya, yang hidup gelandangan gitu. Saya nggak keruan. Masa depan suram tadi dibilang Pak Jonathan. Lalu 3 bulan kemudian bertemu bapaknya jadi gelandangan, homeless, orang yang tidak punya rumah, tidur di rumah kardus di tengah-tengah kota New York. Ketemu ini. Lalu diberitahu, papa ini anakmu, ini anak laki-laki yang kamu menangkan, jadi kamu angkat jadi anak asuhmu, sekarang dipakai Tuhan, jadi hamba Tuhan luar biasa, memenangkan jiwa ribuan orang. Baru hamba Tuhan tadi misionaris yang marah tadi sadar sebenarnya bahwa tugas dia, panggilan dia, ya, yang Tuhan rencanakan buat dia, memang hanya memenangkan 1 orang, anak laki-laki kecil yang tidak ada artinya, tetapi ini yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan besar, menjadi berkat bagi banyak orang, memenangkan bangsanya dan memenangkan dunia bagi Tuhan. Jadi, saudara, hamba Tuhan ini punya ambisi besar sekali, pengen misinya berhasil, dia kepingin punya gereja besar di Afrika, jemaatnya ribuan. Bayangannya dia begitu ketika berangkat. Tapi ternyata tujuan Tuhan hanya untuk menangkan 1 orang. 1 orang ini akan dipakai dahsyat oleh Tuhan. Bagaimana saudara mengalami seperti ini? Apa bisa menerima? Tidak semua orang sudah dipakai besar. Ada yang dipakai kecil, tapi buahnya selanjutnya besar sekali, saudara. Saya tidak tahu. Saya meninggalkan ilmu-ilmu hermeneutik oleh saudara nanti yang dipakai Tuhan dahsyat, saya senang sekali. Ya, sebab saya seperti hamba Tuhan tadi kepinginnya semua orang hamba Tuhan sama lah. Jujur kepingin punya gereja besar, ribuan, kaya raya dari uang persembahan, semua kepingin seperti itu. Manusia daging kita. Ya, tapi kalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi seperti pada saya punya gereja kecil, saudara. Saya tidak hidup dari persembahan gereja sama sekali, karena gereja saya miskin sekali. Saya bahkan yang mensubsidi gereja terus. Ya, ya sudah, itu panggilan saya. Harus diterima, saudara. Tidak semua orang jadi hamba Tuhan besar. Tidak semua orang harus punya jemaat besar. Ya, oke. Waktu saya sudah habis. Jadi jangan nambah-nambahin impian Tuhan dengan ambisi pribadimu. Itu saja. Sebab ambisi pribadimu sering mengganggu pelayananmu dan mungkin buat kamu kecewa. Bahkan bisa sampai marah kepada Tuhan. Silakan ditutup. Silakan berdoa, salah satu berdoa. Ya baiklah, mari kita satu dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pada